Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, orang itu berkata, "Aku akan memberitahumu hal penting ini, kau bisa bertemu dengan Princess of Nature di sini kali ini, itu jelas merupakan berkah yang telah diberikan dewa kepadamu, dalam 3 masa kehidupanmu ke depan. Jika Princess of Nature tidak datang ke sini kali ini, aku khawatir, kita bahkan tidak akan bisa melihatnya, walaupun hanya sehelai rambutnya saja. Baiklah, karena kau adalah orang yang jujur, aku akan mengingatkanmu hal penting ini. Orang-orang dari Gua Batu dan Gerbang Hunyuan itu, mereka bukanlah orang baik, jadi kau harus berhati-hati dengan mereka. Mereka adalah sekumpulan sampah berhati dingin, jika kau memasuki gua nanti, kau harus berusaha sebisa mungkin untuk menjauh dari mereka." Mendengar orang itu mengingatkannya, wajah Gu Qinfeng pun langsung berubah menjadi serius. Karena meskipun orang itu terlihat gegabah, tapi dia mau memperingatkan orang lain yang baru dikenal olehnya, agar tetap berhati-hati. Orang itu kembali berkata, "Akan lebih baik jika kau berjalan di samping Nona Ouyang, atau setidaknya, kau harus berjalan di samping senior Gunung Wuse. Jika tidak, kau mungkin tidak akan selamat jika saatnya tiba. Hanya sampai di sini saja aku bisa memperingatkanmu, karena orang yang kita bahas telah datang." Ucap orang itu, sambil melirik ke arah samping. Rupanya, seseorang datang menghampiri Ouyang Ye, yang sedang mengamati keadaan gua, dan menoleh ke arah orang yang baru datang itu. Dia berkata, ternyata kau di sini juga." Orang itu adalah pendeta Dao Gua Batu, Li Tao. Dia melanjutkan perkataannya. "Ternyata itu adalah Princess of Nature yang terkenal Ouyang Ye, aku sudah lama mengagumimu." Sementara di tempat lain, orang itu kembali berkata kepada Gu Qinfeng, "Hei, lihatlah, orang itu adalah Li Tao, dia yang memiliki reputasi buruk di perbatasan barat laut, kebanyakan dia terkenal karena kelakuan buruknya." Kembali lagi kepada Ouyang Ye, dia langsung menyambut kedatangan Li Tao ke sana, dan berkata, "Junior Ouyang Ye memberi salam, kepada senior Gua Batu Li Tao." Li Tao menjawab, "Aku mendengar bahwa Nona Ouyang dilahirkan dengan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan alam, perasaan dan kemarahanmu dapat mempengaruhi perubahan alam, dan memiliki kemampuan untuk menenangkan roh alam, kemampuanmu bisa merubah semua yang ada di alam. Sekarang alam rahasia bunga persik begitu kacau, mengapa Nona Ouyang tidak mengambil inisiatif untuk menenangkannya? Sebaliknya, kau malah datang ke sini untuk bersaing dengan para lelaki tua itu dan yang lainnya, demi mendapatkan harta yang ada di gua ini." Ouyang Ye menjawab, "Senior Li Tao, pertama-tama terima kasih atas pujianmu itu, dan kedua aku ingin memberitahumu bahwa rumor itu terlalu dibesar-besarkan. Meskipun aku ini dapat berkomunikasi dengan alam, itu hanyalah komunikasi biasa, dan kebetulan saja, aku bisa menenangkan perubahan alam. Tapi berbeda dengan situasi di alam rahasia bunga persik, di sini tidak sesederhana perubahan alam pada umumnya, tetapi hukum alam di sini semuanya kacau. Yin dan yang terbalik, dan 5 elemen kacau." Para generasi muda bertanya kepadaku, apakah aku memiliki kemampuan untuk menenangkan kekacauan tersebut? Hukum di dunia rahasia manapun antara langit dan bumi tidak stabil, jadi, aku tidak memiliki kemampuan untuk menenangkannya. Kalaupun ada, aku tidak berani bertindak gegabah. Jika kekacauan hukum alam rahasia bisa ditenangkan dengan begitu mudah, maka, tidak akan ada begitu banyak orang yang mati karena bencana alam di dunia ini." "Hoho, Nona Ouyang sungguh luar biasa," ucap Li Tao yang merasa sangat kesal, setelah argumennya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Ouyang Ye. Mendengar perdebatan di antara mereka berdua, Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, dan berkata di dalam hatinya, tidak peduli seberapa bermartabat dan lembutnya gadis kecil itu berpura-pura, masalah lidahnya yang tajam tidak berubah sama sekali. Tapi, akan sangat merepotkan kalau aku bertemu dengan orang yang aku kenal lagi di sini. Kemudian, Gu Qinfeng menjentikkan jarinya untuk melakukan sesuatu.
agar orang-orang tidak mengenali dirinya, jika saja bertemu seseorang yang dia kenal di tempat itu. Lalu, Gu Qinfeng pun menggunakan teknik Henshin miliknya untuk menyamar, agar orang-orang yang mengenalnya tidak dapat mengenali dirinya, dan jika bertemu orang lain selain Ouyang Ye di tempat itu. Setelah itu, Gu Qinfeng pun kembali berkata di dalam hatinya, "Bagus, sekarang aku tidak perlu khawatir lagi, jika bertemu orang yang mengenalku di tempat ini, dan aku dapat memasuki alam rahasia bunga persik dengan aman, dan menjelajahinya secara perlahan." Kemudian, tiba-tiba terdengar di sana suara gemuruh yang cukup keras, dan tanah di tempat itu pun bergetar. Rupanya, portal untuk memasuki alam bunga persik sudah terbuka, dan orang-orang pun langsung melihat ke tempat portal itu berada, dan berkata, "Lihatlah, portal alam rahasia bunga persik sudah terbuka." Kemudian, orang yang mengobrol dengan Gu Qinfeng sebelumnya, dia mengajak temannya untuk masuk ke sana, dan berkata, "Ayo kita pergi ke dalam untuk menjelajah guanya, dan mengambil harta karun yang ada di dalamnya." Temannya menjawab, "Setiap gua rahasia memiliki mata air, dan pasti ada harta karun di mata air tersebut, dan itu adalah harta karun kelas 1. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun langsung bergegas mengikuti mereka berdua, untuk masuk ke dalam gua alam rahasia bunga persik, dan berkata di dalam hatinya, "Baiklah kalau begitu, aku akan masuk ke dalam dan melihat-lihat juga." Tapi, di saat Gu Qinfeng sudah masuk ke dalam portal itu, dia mengamatinya terlebih dahulu, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aneh sekali, ini adalah gua, yang menghubungkan antara gua dan juga rumah. Apakah tempat ini digunakan untuk melawan musuh bersama-sama, atau mungkin untuk mengatur beberapa formasi, yang mempertahankan operasi normal gua ini? Harta karun di mata air gua ini adalah kristal es dan api yang tak ternilai harganya, tapi aku terlalu malas untuk bersaing dengan para anak nakal itu." Kemudian, Gu Qinfeng menoleh ke belakang, karena ada seseorang yang memanggilnya. Dia berkata, "Hei anak muda, tunggu dulu." Orang itu adalah salah satu dari 18 pedang guntur Gunung 5 Warna, yang bernama Jing Lei. Dia kembali berkata, "Kau masih berada di ranah Golden Orb, tapi kau malah terburu-buru untuk masuk ke dalam gua ini." Mendengar itu, Gu Qinfeng pun menoleh ke arah Jing Lei, dan berkata di dalam hatinya, "Bikin kaget saja, aku kira dia mau berkata apa." Jing Lei kembali berkata, "Kau benar-benar tidak tahu apa-apa dengan apa yang ada di dalam kabut yang tebal ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi, atau kau masuki dengan terburu-buru. Anak muda, jangan menyia-nyiakan hidupmu hanya untuk mendapatkan harta langka, yang dikatakan oleh orang-orang." Gu Qinfeng menjawab, "Karena aku sudah terlanjur masuk ke dalam sini, aku tidak bisa keluar begitu saja, sebelum mendapatkan sesuatu yang bagus." Jing Lei kembali berkata, "Anak muda, sebenarnya kau berasal dari sekte mana, atau perkumpulan mana? Apakah ada senior atau gurumu, yang juga masuk ke dalam gua bunga persik ini?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku ya, sebenarnya, aku masuk ke sini seorang diri, karena aku mendengar orang-orang yang mengatakan ada sesuatu yang bagus, di dalam gua bunga persik ini. Aku hanyalah seorang kultivator biasa, tanpa memiliki keluarga ataupun sekte yang berada di belakangku," ucap Gu Qinfeng, karena tidak ingin penyamarannya terbongkar. Kemudian, Jing Lei mengambil sesuatu dari belakang bajunya, dan berkata, "Aku tahu, jalan sebagai seorang kultivator tunggal itu tidaklah mudah. Anak muda, hargailah hidupmu, dan aku akan memberikan benda ini kepadamu." Lalu, Jing Lei melemparkan sesuatu ke arah Gu Qinfeng, dan kembali berkata, "Tempat ini adalah Dongfuchong kuno, yang memiliki begitu banyak misteri dan bahaya yang tidak terhitung jumlahnya." Kemudian, Gu Qinfeng pun mengambil benda yang dilemparkan oleh Jing Lei kepadanya, dan Jing Lei pun melanjutkan perkataannya. "Benda itu adalah kristal awan biru, itu cukup untuk membantumu dalam berkultivasi selama 3 tahun, jadi kau tidak perlu khawatir lagi untuk mencari sumber daya. Jadi, sekarang kau lebih baik pergi dari sini, sebelum sesuatu yang buruk terjadi," ucap Jing Lei, sementara Gu Qinfeng memeriksa kristal awan biru yang ada di tangannya. Tapi, Gu Qinfeng menolak tawaran dari Jing Lei, dan berkata, "Terima kasih banyak atas tawaranmu itu, tapi aku tidak membutuhkannya." Mendengar jawaban dari Gu Qinfeng, Jing Lei pun hanya menghela nafas, dan berkata, "Anak muda, rupanya kau benar-benar keras kepala, baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi."
Gu Qinfeng pun berkata di dalam hatinya, aku tidak menyangka, salah satu pendekar 18 pedang guntur dari Gunung Lima Warna yang sudah hidup selama bertahun-tahun, dia masih mempedulikan orang lain yang baru ditemuinya. Jika para murid dari Gunung Lima Warna seperti dirinya, dan menjunjung tinggi keadilan, pasti akan menjadi orang yang baik dan sopan sepertinya. Kemudian, di saat Gu Qinfeng melihat punggung Jing Lei, dia teringat sesuatu, dan kembali berkata di dalam hatinya, sungguh pria yang terhormat, lelaki itu mengingatkanku kepada si patua kayu mati. Dia membujukku, untuk mengubah cara hidupku pada saat itu, yang tidak pernah mau mendengarkan apa kata orang lain. Bahkan, walaupun aku dipukuli olehnya, dan mengalami cedera serius pada waktu itu, aku akan selalu menghormatinya. Waktu itu, aku diserang oleh 7 gerbang di Dakingsan, faksi Huo mengepung dan menekanku dengan jumlah yang banyak, dan si patua kayulah yang berdiri untuk menghadapi mereka. Aku berhasil keluar dari tempat itu. Tetapi, mengapa hanya untuk membantuku melarikan diri dari 7 sekte, si patua kayu itu terluka parah. Butuh waktu setengah bulan untuk memulihkan cederanya, dan setelah tidak ada lagi cedera yang dia rasakan, aku pergi untuk membantai orang-orang di Dakingsan, dan hanya dalam satu tarikan nafas saja, Dakingsan berhasil aku hancurkan, dan 7 sekte gunung pun berhasil aku bantai. Jika diingat-ingat, itu adalah pertama kalinya dalam hidupku aku melakukan pembantaian, dan itu juga pertama kalinya darah mengalir dengan deras sehingga menjadi sungai, dan itu juga pertama kalinya aku memulai jalan untuk melawan langit. Kemudian, Gu Qinfeng pun menoleh, karena mendengar seseorang yang berkata kepadanya, aku tidak menyangka, seorang kultivator biasa sepertimu akan begitu gigih, untuk memasuki gua rahasia bunga persik ini. Lalu, terlihat langkah kaki dari orang itu, dan dia melanjutkan perkataannya. Senior Jing Lei memberimu kristal awan biru, agar kau lebih menghargai hidupmu, dan pergi meninggalkan tempat ini. Rupanya, orang itu adalah Ouyang Ye, dia kembali berkata, aku juga ingin mengingatkan kepadamu, bahwa gua ini sangat berbahaya, jika tujuanmu hanya untuk mencari harta karun di dalamnya. Mendengar itu, Gu Qinfeng pun tersenyum, dan berkata di dalam hatinya, hehe, benar saja dia tidak mengenaliku, saat aku berpenampilan seperti ini. Ouyang Ye kembali berkata, dengan sedikit pengetahuan yang mereka tahu, jika perburuan harta karunnya gagal, seringkali mereka yang mencari harta karun akan kehilangan nyawa karenanya. Gu Qinfeng menjawab, sejak zaman kuno, orang mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Demi mendapatkan harta karun, meskipun itu akan mengorbankan nyawamu sendiri, tindakanmu itu tidaklah dianggap hal yang memalukan. Tentu saja, Ouyang Ye menjadi kesal mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, dan menggelengkan kepalanya, lalu kembali berkata, kau telah menjadi seorang kultivator biasa, seharusnya, kau bisa memperhatikan kapan kau harus merasa malu atau tidak, dan lebih menghargai hidupmu. Gu Qinfeng bertanya, apa artinya sehingga kau sampai mengatakan hal itu pada seorang kultivator biasa sepertiku? Memangnya apa yang akan terjadi dengan seorang kultivator biasa? Ouyang Ye kembali berkata, kultivator biasa katamu, tapi aku tidak berpikir, bahwa kau terlihat seperti seorang kultivator biasa. Gu Qinfeng kembali bertanya, apakah kau tidak menyukai seorang kultivator biasa sepertiku? Ouyang Ye menjawab, tidak, bukan seperti itu maksudku. Aku tidak peduli apakah kau seorang kultivator sejati, ataupun seorang kultivator biasa yang palsu. Aku menyarankanmu untuk pergi dari tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Ucap Ouyang Ye, sambil berjalan pergi meninggalkan Gu Qinfeng. Kemudian, Ouyang Ye mengeluarkan kristal miliknya, yang terlihat mirip seperti kristal awan biru. Lalu, Ouyang Ye melemparkan kristal itu ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, lihatlah wajah kecilmu yang mulus itu, meskipun Nona Ben menyukai kristal ini, tapi aku tidak tega jika melihat kau mati sia-sia di sini. Dan Gu Qinfeng pun menangkap kristal yang diberikan oleh Ouyang Ye kepadanya, dan Ouyang Ye pun melanjutkan perkataannya. Ambillah kristal berwarna ini, dan cepat pergi dari sini, itu adalah kristal warna-warni yang bernilai lebih tinggi, dari kristal awan biru yang diberikan senior Jing Lei kepadamu. Dan Gu Qinfeng pun memeriksa dengan seksama, kristal warna-warni yang diberikan oleh Ouyang Ye kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng pun menoleh ke arah Ouyang Ye, dan berkata di dalam hatinya, hehe,
Dia berpikir bahwa aku adalah seorang pria tampan yang misterius, tapi itu kedengaran cukup bagus. Lalu, Gu Qinfeng berkata, "Baiklah gadis besar, aku akan menerimanya." Mendengar itu, Ouyang Ye pun langsung menghentikan langkahnya, karena dia terkejut mendengar perkataan Gu Qinfeng, dan berkata, "Apa aku tidak salah dengar, dia memanggilku gadis besar?" Kemudian, dengan wajah yang terlihat pucat, Ouyang Ye berkata di dalam hatinya, "Orang itu berkulit putih dan bersih, begitu pula dengan orang ini, dan orang itu memiliki basis kultivasi di ranah Golden Orb, begitu pula dengan orang ini." Orang itu sering memiliki senyuman sinis di wajahnya, dan tampaknya ada sedikit kesinisan di senyuman orang ini. Orang itu seperti anak terpelajar dan tidak mau meninggalkan rumah, dan orang ini memberikan perasaan yang sama kepada orang-orang. Orang itu tidak memiliki semangat masa muda, dan tidak ada semangat yang terlihat dari orang ini. Meski sepertinya tidak ada aura energi spiritual tanpa semangat apapun, tapi ini bukan milik orang itu saja. Dan perbedaan terbesar dari kedua orang ini adalah, orang itu sudah mati, sedangkan orang ini masih hidup dan terlihat sangat sehat. Ucap Ouyang Ye, yang kembali menoleh ke arah Gu Qinfeng, karena dia merasa sifat orang yang ada di hadapannya, sangat mirip dengan yang dimiliki Gu Qinfeng. Melihat Ouyang Ye yang kebingungan, Gu Qinfeng pun berkata, "Aku hanya berkata gadis besar, dan betapapun tampannya diriku, kau tidak harus melihatku seperti itu kan? Baiklah, sampai jumpa lagi jika ada kesempatan." Ucap Gu Qinfeng, sambil berjalan pergi meninggalkan Ouyang Ye. Setelah melihat Gu Qinfeng pergi begitu saja, Ouyang Ye pun berkata di dalam hatinya, "Tidak, bukan dia tidaklah sama seperti orang itu." Kemudian, Gu Qinfeng pun menjelajah tempat itu seorang diri, dan dia akhirnya sampai di sebuah pintu batu, lalu berkata, "Ada kamar yang terbuat dari batu di sini, ini sungguh menarik." Lalu, Gu Qinfeng pun mencoba membuka pintu batu itu dengan mendorongnya, karena tidak terdapat segel arai ataupun jebakan di pintu batu tersebut. Dan setelah Gu Qinfeng berhasil membuka pintu batu itu, terlihat di dalamnya beberapa jasad manusia, yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Melihat itu, Gu Qinfeng pun berkata di dalam hatinya, "Beberapa tulang manusia ini masih terlihat putih, kisaran waktu kematiannya tidak terlalu lama, sekitar 500 tahun yang lalu, tetapi penyebab kematiannya sangat mengejutkanku." Lalu, Gu Qinfeng pun mendekati tulang belulang itu, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Tampaknya, mereka mati karena energi spiritualnya dihisap secara paksa. Aku tidak tahu apa yang telah mereka lakukan di sini 500 tahun yang lalu. Sebenarnya, apa yang telah terjadi di tempat ini? Apakah itu ulah seorang kultivator iblis, ataukah ulah monster atau iblis? Sangat sulit untuk berspekulasi tentang hal ini. Mereka masih mengenakan pakaian bagus, yang merupakan harta karun yang luar biasa. Jika digunakan untuk memurnikan lagi, itu bukanlah harta yang buruk. Tunggu dulu, ada juga tas penyimpanan milik mereka, seharusnya, di dalamnya ada bola Ling Bao Ling Xikan. Namun, selama Ling Bao disempurnakan oleh orang lain, jika kau ingin menggunakannya untuk dirimu sendiri, maka, kau harus menyempurnakannya sendiri." Ucap Gu Qinfeng, sambil mengangkat tas penyimpanan itu. Kemudian, Gu Qinfeng menoleh, karena ada seseorang yang memanggilnya, dia berkata, "Hai anak muda, kita bertemu lagi." Gu Qinfeng pun terkejut mendengar suara itu, dan berkata di dalam hatinya, "Sepertinya, ada seseorang di balik pintu batu itu." Rupanya, orang itu adalah senior Jing Lei, yang ditemani oleh dua orang muridnya. Jing Lei bertanya, "Apakah tas penyimpanan yang ada di tanganmu itu, diambil dari tulang belulang ini?" Gu Qinfeng pun tersenyum, dan menjawab, "Ya benar, aku mengambilnya dari tulang belulang yang ada di lantai." Mendengar itu, wajah Jing Lei pun langsung berubah menjadi serius, dan menatap dengan tajam ke arah Gu Qinfeng. Kemudian, Jing Lei pun tersenyum, dan berkata, "Oh, rupanya begitu, anak muda, keberuntunganmu sangat bagus, aku tidak mengenalmu, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah kau berasal dari sebuah sekte, dan dari sekte mana?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku hanya seorang kultivator biasa, ada apa? Apakah kau memiliki sebuah rencana?" Jing Lei pun tertawa mendengarnya, dan berkata, "Haha, lagi-lagi kau berkata bahwa kau hanyalah seorang kultivator biasa. Kultivator biasa itu bagus, kultivator biasa memanglah bagus, ini benar-benar menakutkan.
Kemudian, Jing Lei pun berbalik, dan pergi meninggalkan Gu Qinfeng di sana sambil tersenyum. Lalu, Jing Lei menggunakan telepati, dan berkata kepada dua orang muridnya. Pakaian berharga di tulang-tulang itu semuanya luar biasa, dan pasti ada banyak harta spiritual di dalam tas penyimpanannya. Aku merasa sungkan untuk melakukannya sendiri, jadi aku akan menyuruh kalian untuk melakukannya, dan aku hanya akan berjaga di luar pintu, jadi, kalian berdua harus menghabisinya dengan cepat. Muridnya menjawab, baiklah guru, kau tidak perlu khawatir, kami akan menghabisi anak ini dengan cepat. Temannya menambahkan, serahkan saja tugas ini kepada kami berdua, dan silakan tunggu kami di luar. Mendengar mereka bertiga menggunakan telepati, Gu Qinfeng pun merasa bosan dengan rencana busuk mereka, dan berkata di dalam hatinya. Apakah mereka mengira aku adalah orang bodoh, dan tidak bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan ketiga orang ini? Kemudian, Gu Qinfeng berkata, ayo kita semua hemat energi, dan jangan lakukan hal yang sia-sia, karena tidak mudah bagi semua orang untuk keluar dari tempat ini. Bagaimana dengan usulanku ini? Aku mempunyai 4 tas penyimpanan, dan aku akan memberikannya kepada kalian berdua. Mendengar itu, Jing Lei pun langsung menghentikan langkahnya, dan menoleh ke arah Gu Qinfeng, lalu berkata, apa katamu, kau memiliki 4 tas penyimpanan? Lalu, salah seorang muridnya berkata, serahkan juga 2 tas penyimpananmu yang lainnya, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Temannya menambahkan, itu tawaran yang masuk akal, jangan paksa kami melakukannya, kau harus tahu bahwa, tidak ada orang lain yang akan tahu, meskipun kau terbunuh di tempat ini. Tapi, sebelum mereka dapat mengambil 2 tas penyimpanan lainnya milik Gu Qinfeng, ceritanya pun bersambung.